Dan kita doakan untuk beliau, Bapak Ustadz bin Al-Ansori, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Alhamdulillah juga hadir Ketua DKM kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf, dan kita doakan semua Bapak Haji diberikan kesehatan, amin. Rekan-rekan semua yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tim Ukhuwah Masjid Raya Baitur Rahman yang selalu istiqomah dalam melaksanakan kerja-kerja ibadahnya, dan insya Allah kita sebagai orang istiqomah untuk menghadiri rapat yang kita selalu rutin adakan di setiap Jumat malam Sabtu. Rekan-rekan semua, ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait dengan rapat malam ini, yaitu agenda yang pertama adalah seperti biasa, rekan-rekan perlu tahu selalu kita informasi masalah keuangan. Kemudian nanti ada di dalam keuangan akan saya laporan perkembangan tebar, kemudian DKM, kemudian laporan promosi jabatan dari beberapa rekan kita yang saya ambil sikap untuk dinaikkan seiring kebutuhan kerja. Kemudian laporan masalah masjid transisi dan pembukaan masjid lama, dan lain-lainnya terkait dengan DKM mungkin Pak Haji, karena dikit lagi dalam bulan Muharram, jadi apakah DKM akan mengagendakan terkait dengan agenda Muharramnya, artinya terlepas kita rapat bangunan tapi tetap kita selipkan kerja-kerja daripada DKM Masjid Baitur Rahman, karena momen rapat ini kita anggap rapat yang memang rapat ukhuwahnya, rapat untuk kita semua yang untuk masjid dan usaha pembangunan. Kemudian DSU sebagai andalan kita sudah main di angka 20 juta ke atas. Perhatikan, di April 20, Mei 26, Juni 26, Juli 21, artinya di atas 20. 20 tambah 5 artinya kan 25 juta. Kemudian DDU, sodako andalan kita kedua adalah main di rata-rata di 10 jutaan ini. Tuh. Jadi 35. DKP main di 5 jutaan. Karena kadang 9 juta nih Pak Wardi, Pak Are, keturun lagi 4 juta Pak Are tuh. Jadi April 3 juta, Mei 5 juta, Juni 9 juta, turun di bulan Juli. Saya nggak tahu nih Juli turun karena bulan puasa kemarin ya, itu Alika. Nah, yang dermawan-dermawan yang perlu kita informasikan. Nah, sekali lagi mau tanya, udah pada ngasih data belum mana yang mau kita lobby atas semuanya? Pak Wadi misalnya lobby siapa Pak Wadi rencananya? Sisiman. Segera kasih datanya. Kapan mau ini dulu? Pak Mebudi mau kepala BPN kapan? Kapan rencananya? Pinjam mobil katanya Bang Arki. Oh siap. Ya sekali lagi, itu yang nanti sekali lagi kalau sekretaris kita menanyakan hal itu bagian dari komitmen kita bahwa tebar jaring jalan itu perlu kita segera jalankan. Kemudian yang menjadi fungsi kami adalah DKM. Kemarin saya sudah kita sama-sama ingatkan ke Pak Mukhtar sebagai koordinator, dan bisa kabarnya DKM itu bagaimana perkembangannya, ada kendala apa yang sebetulnya DKM tidak perlu lagi seorang tinggal jalan. Baik, sebelum lanjut ke lain, saya minta pandangan dari DKM nih yang dikoordinator oleh Pak Mukhtar. Silakan. Baik MC. Ya mau nggak mau kita impor gitu, naturalisasi gitu. Jadi saya lagi minggu ini kita ada kabar ya, berkabar biar bisa progresnya jalan. Jadi kadang-kadang kalau kita lupa semua tuh. Ya Bang Mukhtar ya, sip ya. Sekali lagi yang kalau Bang Are tadi adalah dana jaring jalan, itu tunggu disorongnya penasehat. Sip ya. Bang Mukhtar siap insyaallah ya, tinggal kita confirm kendalanya di mana, nanti kita cari solusi. Terlepas rapat malam ini, bila mana perlu rapat malam untuk khusus membahas itu, kita diskusin aja di sekretariat ya. Sip ya Mukhtar ya, tambahan nggak masalah kayak Pak Mukhtar? Paham ya? Sip ya, berarti masalah DKM sekali lagi kita sama-sama pantau dan bantu. Mungkin saja dari rekan kita, saudara kita ada yang mau keliling, siap. Kemarin jujur sebelum alat dibeli pada semangat, setelah alat dibeli dengan tahu. Ya, bismillah semoga saya alatnya sayang. Sip, itu masalah
DKM. Kemudian lanjut ke masalah ini posisi Ini dulu udah. ya makasih. Itu yang ke pasar-pasar. Itu kan almarhum ke pasar Menpo. Iya. Nah kalau bentrok gimana? Apa dibikin giliran aja? Iya, tadi saya ya itu aja Pak Jacir ya. Iya. Jadi gini, tadi makanya tadi Bang Mutar seiring kondisi kita mau jalan, kalau nggak ada orang dari kita koordinasi sama si Raji. Ketika koordinasi sama Raji, saya sampaikan koordinasi atas waktu kerjanya. Jangan sampai benturan. Dan untuk ini kami selaku dari perlengkapan pengelolaan sekaligus membawahi keuangan masjid KM Baitur Rahman. Cukup beratnya hari ini bayarnya. Kebetulan tadi dapat mandat lagi dari Bapak Gunarto bahwa saya harus menyelesaikan suatu masalah yang mereka tidak bisa menyelesaikan. Alhamdulillah saya bersangkutan. Saya mohon izin juga kepada Ketua DKM Bapak Edi, saya belum dapat melaporkan keuangan Masjid Baitur Rahman sampai pada hari ini karena keuangan Masjid Baitur Rahman sudah menggelontorkan uang. Bagaimana memimpin, bagaimana berkomunikasi dengan berinteraksi sama kawan, itu kita sedang belajar. Jadi itulah yang namanya organisasi. Tinggal alhamdulillahnya tagline kita uang untuk masjid selalu kita jaga. Jadi sabar dikit, alhamdulillah sampai saat ini masjid tetap dijaga. Karena ukhuwah yang kita bangun sekali lagi bukan untuk bangun masjidnya, tapi bagaimana kita membangun ukhuwah untuk membangunkan masjid Raya Baitur Rahman. Itu poin yang dasar. Jadi masjid mah insya Allah cepat lambat akan terjadi, akan bangun. Amin. Sip ya. Kemarin ada evaluasi dari mulai pembongkaran sama transisi, nanti kita sama-sama bahas. Baik, untuk satu waktu kami persilakan Saudara Mai Budi yang akan menjabarkan. Kenapa Mai Budi menjabarkan? Karena gini, kemarin ada usulan dari beberapa tim, Pak, kenapa nggak dibentuk yang namanya Ketua Pembongkaran Lahan, Ketua Pembuatan Masjid Transisi. Jadi sekali lagi, memang secara sistem kerja kami adalah yang membawahi itu adalah tim perencanaan dan pengawasan. Kenapa? Karena menyambungkan sinkronisasi antara rencana pembangunan yang awal dengan pembongkaran yang kita akan akhiri, gitu loh. Sehingga tim ini diketuai oleh Pak Budi dan Pak Budi yang meng-hire itu. Adapun di lapangan Pak Budi mengasih ke siapa itu memang di ranah Pak Budi, dan di siapanya ada miss sebetulnya tinggal komunikasi dengan Pak Budi, gitu loh. Sehingga seharusnya Pak Budi lebih paham ini karena saya secara pribadi sudah amatin beliau untuk mengatur dari mulai pembongkaran sampai dengan pembuatan masjid transisi sebagaimana deadline yang memang Pak Budi dan Pak Dubar ketahui. Inilah deadline kita, gitu loh. Deadline kita mudah-mudahan ini masih update dan bisa kita jaga. Alhamdulillah tanggal 21 juga kita sesuai dengan harapan, 26 harapan pembangunan masjid transisi lagi on proses nih. Mudah-mudahan harapan, dan di depan mata kita tanggal 8 ini 2 hari pembongkaran masjid lama, dan inilah malam ini kita akan bahas sejauh mana kesiapan dan masih update gak waktu ini kita terus jalanin. Baik, untuk share waktu kami persilakan untuk tim perencanaan pengawasan Bang Budi, nanti mungkin dibantu dengan Pak Dubar, silakan. Yang saya hormati semua yang hadir di sini tanpa bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya akan melaporkan hasil pertemuan dengan RT dulu Pak Ketua. Untuk di wilayah RW 11 baru saya temui 2 RT. Yang pertama RT 1 sudah siap, tinggal kita kirim kotak untuk lilinnya. Sementara untuk RT 6 itu memerlukan sekitar 30 kotak sodako ya. Cuman infonya itu barangnya harus dibuat lagi Pak Ketua, kata Obor. Karena yang barang yang sudah ada itu rencananya buat wilayah RW 7.
Dan untuk RT yang lain nanti menyusul karena saya masih nunggu pertemuan dengan Pak Narto selaku penanggung jawab wilayah dalam pengertian karena beliau lah yang lebih dekat. Selain daripada itu Pak, saya sedikit masukan. Kemarin kan saya sudah bicara dengan Pak Rudi berkenaan dengan apa istilahnya tadi, tebar jaring ya. Setidaknya begini, sebelum kita melangkah lebih jauh ke situ, kalau dalam gambaran saya ini sudah ada sedikit di bawah tekanan soal keuangan, karena kita sudah melangkah ke arah persoalan itu. Saya harapkan sebelum dilakukan pendampingan, saya sarankan untuk cross check data hasil proposal dan ini dulu kupon masing-masing anggota, karena di situ nanti akan menjadikan prioritas. Karena infonya ini ada beberapa rekan yang persoalan kupon dan proposal ini masih bingung mau kemana kan gitu. Jangankan habis 5 kupon atau sekian proposal, mikirin 1 kupon aja masih banyak yang bingung. Jadi saya mohon untuk cross check data dulu untuk menjadikan prioritas sebagai langkah untuk pendampingan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, alhamdulillah. Ya, sip. Yang lebih jauh. Ada lagi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ustadz. Yang saya hormati Ketua DKM, Bapak Haji Muhammad Yusuf. Dan yang saya hormati semua rekan-rekan yang hadir di rapat pada malam Sabtu ini. Terkait dengan berapa kias pembongkaran, ya terutama di rumah Barmawi yang pertama ya pembongkaran, terus yang berikut kita pembongkaran di depan ya di kantin. Yang proses di awal itu untuk masjid transisi ternyata berpindah ke belakang, dan pada akhirnya juga kita membereskan tempat lahan di belakang yang untuk masjid transisi berikut. Terus berlanjut lagi nanti kita akan bongkar masjid lama atau masjid bersejarah ini. Nah, terkait dengan pembongkaran ini semua akan berlanjut ke pembangunan masjid yang akan kita laksanakan bersama. Nah, di sini juga memang saya secara pribadi ada sedikit kesulitan dalam hal sesi pekerjaan ya. Tapi kebetulan juga ada beberapa rekan. Memang pada saat kemarin ini saya sudah bentuk satu koordinator lapangan, yakni Bapak Haji Samadin mendampingi saya untuk mengkoordinir rekan-rekan yang kerja bakti untuk di rumah Barmawi. Nah, pada waktu kemarin itu saya berpikir Pak Haji Samadin itu bisa juga sampai ke masjid transisi, ya. Akan tetapi ternyata beliau mungkin nggak sampai ke sana, dan alhamdulillah ada yang bantu rekan saya, Bapak Abdul Blad. Nah, mungkin di sini saya juga untuk kelanjutan, saya cuma butuh mungkin 2 orang aja kali ya. 2 orang koordinator yang membantu saya untuk di pengawas pembangunan atau pembongkaran. Kalau di pengawas memang sudah ada ketetapan, yakni saya berempat ya akhirnya ya. Pak Haji Fadil, terus saya secara pribadi, terus Bapak Tata, dan tambahannya Pak Haji Sukendan. Nah, untuk koordinator untuk pembongkaran saya butuh 2 orang pembantu saya, yaitu pertama Haji Samadin, yang berikut wakil saya jadikan rekan bantu saya juga nih,
Sebab wakil kemarin sudah bantu saya di Masjid Transisi. Beliau bantu dari sisi mulai pembersihan, pembongkaran, perapian, sampai hingga pengepluran. Itu sudah selesai dan berlanjut untuk ke depan. Mungkin hari Sabtu ini kita udah setting bambu untuk belakang sampai hampir ke depannya, Bang. Ya, jadi bambu ya, kita akhirnya pakai bambu nih, bapak-bapak. Semi jadinya. Jadi dari belakang, bangunan belakang sampai hampir ke depan itu kita menggunakan bambu. Dan berlanjut dari bambu ke depannya lagi itu kurang lebih sekitar 6 meter. Kita menggunakan besi yang ada. Nah, jadi bangunan kita nih ada 2 jenis. Yang pertama bambu, yang berikutnya besi. Karena besi ini memang sudah dibongkar dari rumah Barmawi dan itu tetap kita manfaatkan untuk Masjid Transisi. Gunanya supaya ada pemanfaatan dan meringankan beban. Kemungkinan kemarin saya sudah berunding sama Pak Dedi juga, sama Pak Ustadz juga, terus sama Dulbar juga. Jadi keterkaitan pembongkaran masjid lama, kalau memang hari Sabtu, jadi tetap tanggal 8 itu bisa kita bongkar hari Minggu. Ya Pak Dedi, oke ya. Jadi kita sepakat tanggal 8 pembongkaran masjid lama atau masjid bersejarah. Ya. Mulai pembangunan kapan? Tiang panjang kita rencana masuk, bukan rencana ya, tapi sudah pasti ya. Tanggal 15 sudah masuk. Tanggal 15. Ya. Berarti sekarang baru tanggal 6 minggu ya? Ya. Itu masih ada seminggu. Kenapa terburu-buru bongkar ini? Menurut saya selesaikan itu dulu, udah rapi, baru bongkar ini. Begini Pak Haji Acir, oke, terima kasih. Kita untuk kenapa kita buru-buru bongkar masjid lama? Karena nanti armada yang bawa mesin hidrolik ya itu besar badan itu kurang lebih kemarin 4,5 meter ya lebarnya, dan itu kemungkinan nggak bisa lewat jalan ini gitu. Beliau kemarin minta lewat jalan sini. Nah, kita pun sudah menyampaikan kalau jalan ini labil kalau digunakan, ya kan? Tapi dia ada alternatif, dia menggunakan plat. Nanti plat dari kita, Pak. Jadi jalan ini nggak usah takut amblas, gitu. Nah, kalau kita menunggu pembongkaran, ya, mohon maaf, kita ini belajar dari pengalaman rumah Barmawi, ya. Kembali lagi saya paham bahwasanya rekan-rekan ini yang ikut kerja bakti itu nggak ada honor atau nggak ada gaji, ya. Jadi awalnya rame, ya kan? Kesananya semakin sepi habis. Nah, saya juga hal masjid ini, ya, begitu kita bongkar, untuk pembersihannya itu butuh waktu, ya. Geser sono, geser sini itu butuh waktu, ya. Nah kalau kita persempit hitungan hari kayaknya nggak cukup Pak Haji. Gitu. Itu kan dari pengalaman kemarin bongkar itu lama ya. Kenapa ini bongkar ini gak pakai alat berat? Mungkin berapa 2 jam selesai. Ya kan? Jadi ono rapi, sholat rapi dulu. Ini bongkar pakai alat berat. Misal ke doser, tinggal sekalian dia ngeratain. Lebih cepat, kan? Tapi terserah dah. Usul aja. Oke. Kalau memang kita kemarin juga belum ada wacana ke alat berat ya, sebab kita juga belum paham mengenai alat berat itu sistemnya kan sewa ya. Sewa itu kalau nggak salah hitungannya nggak hari, hitungannya jam. Ya, yang saya paham tuh alat berat itu semacam bekop ya atau semacam bulldozer itu hitungannya jam, bukan hari. Itu yang saya paham. Sebab mohon izin, saya belajar sedikit dari TPU Tegalalur, ya. Mereka itu menggunakan bekop, ya kan? Itu bekop per jam 150.000, ya. Nah, halnya kalau nginep 1 hari, kurang lebih kita mempersiapkan anggaran berapa, ya kan? Nah, sedangkan konotasi pemakaian kemarin kita menggunakan apa?
Molen ya Bar ya. Molen aja kemarin itu bagusnya kita dapatnya hitungan harian. Per hari itu 350.000. Itu kita gunakan 2 hari 750.000 ya. Nah, kemarin pun Pak Durbar itu sudah menyampaikan ke pihak pemilik alat tersebut ya, kalau alat tersebut sudah selesai pada hari ini, ternyata pengambilannya lewat ya. Nah, yang saya takutkan ini ada bentrokan ya antara pihak tiang panjang hadir dengan pengambilan atau pemulangan alat bulldozer yang kita pinjam. Dan di sini juga mengamati kembali lagi, kemarin kita ada sedikit cari persamaannya, tapi bukan perbedaan, tapi persamaan. Halnya ada beberapa item di atas, seperti halnya kubah yang ada di atas itu tetap akan kita gunakan ke masjid transisi ya. Nah, berlanjut genting ya. Genting ini insya Allah kalau jadi, mungkin kalau ada yang mau beli kita borongin ya. Nah, akan tetapi kayu itu kita butuh untuk proyek. Kayu-kayu balokan itu kita butuh untuk proyek. Jadi itu nggak kita jual borong. Itu akan kita manfaatkan nanti untuk tunjangan-tunjangan di scaffolding. Daripada kita beli lagi mahal, ya. Jadi kayu yang ada itu kita gunakan untuk dudukan di scaffolding atau tunjangan untuk pengecoran bonding. Itu bonding itu tetap harus ditahan dari bawah, ya. Untuk sampai titik keras berapa hari baru dibongkar. Itu. Terus kembali lagi. Seperti halnya pintu, kita di sini ada 2 pintu ya. Nah, mungkin 1 pintu nanti kita gunakan, 1 pintu dan 1 kusen ini akan kita gunakan masuk ke masjid transisi. Nah, yang lainnya ini kita ada kesepakatannya Pak Didi ya. Kalau ada musola yang mau nerima hibah kusen atau daun jendela, ya kan, akan kita hibahkan. Gitu. Nah, selebihnya kalau genting tadi mungkin Pak Ari udah ada pembuangan kayaknya. Nah, selanjutnya kayak puing ini tetap kita manfaatkan untuk pengurukan masjid baru kita gitu. Dan ini pun masih kurang gitu, kurangnya pun masih banyak gitu ya. Paling pengertiannya ke situ Pak Haji Acir. Ada lagi atau ada masukan yang lain? Masalah dosen katanya ngaruh. Ketua Yayasan Pusat Pendidikan Anusari yang terhormat Pak Haji Yusuf, Ketua DKN yang terhormat Pak Haji Didi, Amin, terhormat Penasihat Haji Mubashir dan juga rekan-rekan sekalian yang tidak mengurangi rasa hormat. Jadi saya akan sedikit jelaskan masalah lebih rinci ya, masalah masjid transisi dan pembongkaran. Jadi sebelum adanya masjid transisi, artinya masjid sementara, maka pembongkaran masjid pun belum bisa. Tapi alhamdulillah ini sudah berjalan untuk pemeleseran. Nah, perlu diketahui, suka atau tidak suka, ini masalah model. Ini ya jujur, dan nanti kalau komplain bla 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 aja nggak bisa. Pokoknya suka nggak suka, bentuknya masjid transisi. Nah, jadi gini modelnya ya. Kepalanya suka tidak suka sih. Iya, pokoknya yang udah suka nggak suka, modelnya begini, diambil lagi kepadanya. Jadi modelnya gini, ya. Ya, ada yang pengen begini, ada yang pengen begini. Udah pokoknya always, pokoknya model begini. Suka nggak suka, modelnya kayak begini. Ya, ini juga sementara, biar kelihatan. Ya. Jadi gini. Alhamdulillah pembelajaran berjalan sesuai dengan jadwal. Ya. Ini kita sini depannya. Nah, ini depannya. Ya masih begini. Sono yang belah sono ya. Sono.
Coba kalau tiga dimensi repot ini, nggak ada bukan komputer ini. Jadi di sebelah sana nih tinggiannya 7,5 75 ya. 75 di sininya 5. Kemarin 3,5 ya, di sini 4. Nih 4. Yang 5 lah ya. Sekitar itulah ya. Tadi udah kondisikan. Ini besi. Ini bambu. Ya sebetulnya sih gimana ya, mepet-mepet juga, itulah yang namanya kita saling belajar ya. Kita tidak ada unsur apa atau gimana, tapi namanya di antara kita saling mengerti. Oh iya, oh ini, oh gini. Alhamdulillah saya sudah kontak ke bambu dan saya sudah pastikan dalam waktu singkat sorenya saya kontak, sore itu juga diukur sama dia. Jujur saja memang ini banget, mepet banget. Kenapa nggak besi, kan gitu pertanyaannya. Ternyata di jumlah itu 85 juta. Tuh, belakang doang 85 juta. Yang ininya ya istilahnya cuman bahannya kita. Ini kalau beli 85 juta, pemeleseran 15 juta, setiap 100 juta. 100 juta, jadi kan menghemat. Bagaimana cara hematnya? Bambu ini 8 jutaan ya, 8 juta 350 sesuai dengan bond yang ada ya. Iya betul Pak. Betul, apa benar saya Pak? Nah, ada pun teknis yang lainnya seperti ini kan bisa ngeblok nih, ya kan pasti nanti kan tampes sampah nanti itu ada biaya lain, itu pun mungkin nggak besar ya. Dengan material-material yang ada, entah asbestos atau apalah gitu. Ini insya Allah tadi saya cek juga sore dengan putusan dari sini juga Bapak Obon meninjau langsung. Kalau saya datang sendiri kan katanya dia menyaksikan sendiri, memang sedang pengerjaan gitu. Tadinya sore, berhubung besok pagi aja dah. Insya Allah dia besok pagi, kata dia insya Allah pagi dikerjakan, sore selesai. Taruh Bar, enggak aci karena Popon disogok dulu makanan dulu. Oh yang dia lagi ya, benar ya. Mayat berarti angkat. Memang jujur aja, dulu waktu negosiasi pertama sama Budi, Oh gitu. iya berhubung tadi Budinya nggak ada, termasuk Obon, jadi anggap aja Obon perwakilan dari Budi. Iya, jadi Obon ini boleh dibilang telingnya gede, jadi kalau habis makan disini makan, semua makan, biarin dah, jadi celin juga. Jadi ceritanya gitu. Alhamdulillah tadi sudah dirakit, insya Allah besok pagi kita dibangun ini dan juga Boleh masuk nggak? Pancang loh, pancang. Setuju nggak? Pak Budi? Ya itu tanggal 10 Muharram itu, hitung aja. 18 ya, Pak Haji. 18. 1 Muharram itu tanggal 10. Hitung aja 10 hari. Iya. Mulai tanggal 10 loh. Iya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 19. Kalau selisih sehari doang kan? Iya, 18 Pak Haji. Ya kan? Tidur, habis kemerdekaan Kan, kita tidur. bukan kan ingat Pak Haji Padel nanya tadi. Iya. Jadi 10 Muharram. untuk 1 juta rupiah. Ya Padel. Bisa. Saya ulang ya nih, mohon dimengerti. Kita Ada sehari doang. bisa menyelesaikan, udah mulai bergerak, besok masjid transisi kita rapikan. Ya, deadline-nya sampai tanggal 11. Ya, selesai. Kemudian masjid ini rapi alias rata sampai ketemu lantai gini nih, itu selesainya di tanggal 16. Ya, 16. Baru dicatat ya udah ya. 16 ya udah, bongkar. Iya, 18. Iya, udah. kalau di sini penempatan lalu bongkar di sini 12, 13, 14. Kan baktinya kan tadi
14, 15, 16. Tapi dari 15, 13 tuh udah pretelan bang, gitu. Iya, udah pretelan, habis sudah pretelin, udah tetep. Iya, paham nggak? Itu kan kita nggak pretelin, kaca kita bukain. Iya. Sip ya, logis berpikir ya. Sip nih. Baru gua sampai apa sih ya? Ya. Baru deh, saya ulang lagi nih. Tanggal 11 masjid transisi rapi. Tanggal 16 ya. 16 masjid kita rata. Deal ya. 18 Bismillahirrahmanirrahim kita panjang. Ya udah ya. Terus ini nih, saya mau lengkapin Bang Budi sama Bang Gulbar. Ingat, masjid ini yang kita ambil dan kita gunakan dalam rangka pembangunan adalah kayu-kayu itu kita pakai. Kecuali kayu namanya kusen. Kusen 2 ini kita pakai di masjid transisi. Coba nih, pintunya nanti ini pakai 2 ini nih, pintunya. Bang Budi, Bang Gulbar. Selebihnya kita mau hibahin ke orang. Baru nih kemana mau lagi cari hibahin biar amalan jalan terus. Selebihnya kita berupa batu kita buang untuk uruk jalan dan sebagainya. Adapun yang kita bisa jual adalah hanya genteng. Tuh genteng. Termasuk besi ini kita jual nih. Karena emang ada yang mau nih. Bapak Dulgar mau banget besi ini karena ada sejarah historis siapa nggak tahu nih. Ya, sekali lagi tuh. Masjid ini semua kita pakai kayu-kayunya. Adapun pintu kita pakai, selebihnya genteng kita bisa jual dan besi. Dan ini kita taruh di bawah tanah bagi urukan. Adapun tempat uruknya di sini nih. Nih tempat uruknya nih. Sorry, ini di sini nih. Ini di sini uruknya nih. Ini kalau bisa besok, ini kita kerja waktu nih. Kayu-kayu di sini nih, yang tak mau dibuang-buang, mau dibakar-bakar. Dan ini menaruh urukan jadi dari sini Bang Budi. Oh, ini barang-barang bongkaran sini, ini taruh di semua tumpuk di sini nih. Ya. Dan nanti masjid ini ketika perataan seperti ini posisinya nih. Rata kayak gini nih. Tuh kayak gini nih, tuh. Dan ini sudah disepakati oleh Jack Pile, dia bisa lewat begini. Kalau begini belum bisa. Apalagi ada ginian ini. Begitu juga masjid yang lama, nanti ketemu ubin juga nanti, ketemu ubin putih, ubin ini nih. Itu bisa lewat dan udah sepakati, Bang Budi juga udah tahu, Bang Duga juga tahu, Jack Pile bisa masuk. Ya sekali lagi itu. Sip, sekali lagi barang bongkaran sini nih Bang Haji Madin taruh di sini semua nih. Tumpuk bikin gunung aja sini nih. Nanti kenapa taruh gunung? Ketika ini sudah mulai pengurukan kita ambil dari sini buang kemari lagi. Gitu loh. Sip ya, jadi paham ya. Yang kita pakai ini kusen ini kita pakai nih. Dalamnya sini ada kayu-kayu kita pakai, genteng kita jual sama besi ini kita jual di pagar. Dan ini nih kusen kita hibain. Pertanyaannya, bila mana hibain nggak laku-laku, nggak ada yang mau, ya terpaksa baru kita mau izin Pak, ya saya nama DKF kita jual. Duitnya untuk balikin lagi ke kas gitu loh. Ya, sip ya. Ada bagian ini. Oh ya, jadi gini, sorry. Sepakat lagi nih, Pak Ustadz. Ini kemungkinan kita bongkar semua Bang Dubar. Ya, sekali lagi, ini satu komando nih. Komando semua ada di Bang Budi, Bang Dubar. Ini Stan, ini kita bongkar Stan, tanpa rata, tanpa sisa. Toren kita taruh, nanti kita cari pikirin di atas ini atau di mana pikirin. Ya Bang Budi. Iya, kita atur pakai balongan atau bagaimana ya. Iya. Kenapa ini dibongkar? Karena kemarin tukangnya Jack File bilang, Pak, saya lebih senang lewat samping sini Pak. Karena mobil itu bisa nuang, pangkat blok, naruh unit jangan kemari nih katanya nih. Bang Dubar bilang, Pak nggak salah, di sini ini lupa bekas empang merawat. Oh gitu, tapi udah tetaplah saya mulai sini. Kenapa? Saya pakai plat, dibongkar lagi. Jadi pakai plat sama dia. Dari comberan dipakai plat, ces masuk. Dipaksa di sini, tapi kita lihat aja. Jadi berharap ini bisa rata. Dan dia bilang, bisa rata Pak, bisa saya ratain. Pak ini rawa, saya pakai plat Pak. Gitu. Ketimbang dia lewat sini sih, dia lihat tuh, dia punya tuh kabel-kabelnya banyak. Aduh puyeng dia nyeget-nyegetinnya karena tinggi mesinnya. Di mesinnya adalah 4 kali 9 meter. Gede Jack Panther ada nggak salah Jack Panther. Sip, saya rasa itu. Cukup udah start kan.